Kita buka Markus pasal 11. Injil Markus pasal yang ke-11. Ada sebuah kisah yang kita akan coba kenali, ya. Mulai ayat yang pertama. Markus 11 mulai ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan siapa?" Ayo, menemukan siapa? Saudara, kok nggak rasa heran saya tanya? Harusnya kalau keledai bukan siapa? Nah, harusnya apa? Kenapa nggak variasi? Nah, ini penting. Saya tidak menggunakan kata tanya buat benda, karena memang keledai di sini bukan keledai itu, tapi bicara tentang kita semua. Begitu ada kata siapa, saya ulangi lagi. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan siapa? Ayo baca, siapa yang kuat? Seekor keledai muda tertambat atau terikat. Kondisi kedua dari keledai itu yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ini yang penting di sini, saudara. Ayat 3. Dan jika ada orang mengatakan atau menanyakan kepadamu, "Hei, mengapa kamu lakukan itu?" Jawablah. Dengarkan, anak-anak muda khususnya dari semua kita. Jawablah. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Ayat 4. Dan mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Saya berhenti sampai yang keempat. Saudara, mengapa ada banyak jenis binatang lain, tapi Tuhan Yesus memilih keledai? Ini sebuah rahasia yang luar biasa. Satu-satunya binatang yang diciptakan oleh Tuhan unik, hanya keledai itu. Kenapa? Keledai adalah seekor binatang yang tidak akan nyaman hidupnya kalau dia tidak memikul beban. Jadi keledai itu binatang uniknya begini. Kalau dia jalan jauh, jalan menanjak atau jalan menurun, yang biasanya binatang lain gak suka, binatang lain kayak jalan itu maunya jalan yang datar. Keledai ini tidak. Kalau dia jalan datar, jalan nanjak, jalan menurun, tidak diberi beban, dia malah gak bisa jalan. Aneh keledai. Jadi kalau dia jalannya nanjak, harus ada beban. Kalau tidak, dia malah sempoyongan. Begitu pula kalau jalannya turun, kalau dia tidak diberi beban, dia bisa nyolong jatuh itu malah. Kok nggak ada yang ngamen? Ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti? Ya udah, kita belajar karena saya nggak ngerti. Mengapa Tuhan Yesus memberi kita gambar tentang keledai itu? Karena yang namanya manusia harus punya tanggung jawab. Yang namanya manusia harus punya beban dalam hidup ini untuk kita pikul. Jadi kalau saudara menjadi manusia yang tidak punya tanggung jawab, maka kita malu dengan keledai. Karena keledai saja punya tanggung jawab dalam hidupnya. Oke, nanti kita kembali ke situ. Kita buka Matius 11. Matius pasal yang ke-11. Mulai ayat 28 sampai ayat 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita lihat ini. Marilah kepadaku. Siapa yang diundang? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Saya stop dulu.
Kalau yang diundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, lalu Yesus berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu, itu artinya orang itu diapakan? Yang letih lesu, berbeban berat, orang itu diapakan? Ayo jawab. Dibebaskan dari beban yang dipikulnya, dibebaskan. Tapi jangan amin dulu. Kalau sudah dibebaskan itu, maka itu kata I'm free. Kita harus hati-hati. Free dari hal apa? Karena tidak boleh begitu kita dibebaskan langsung kita merdeka kalau kita seenak-enaknya, tidak. Lihat ayat 29. Pikul aku yang kuasa. Stop dulu. Saudara, seharusnya kita baca ayat ini kita protes. Protesnya di mana? Tuhan, jangan bergurau ya. Jangan main-main, jangan guyonan, istilah Jawa bilang. Di mana guroannya? Ini guroan yang tidak lucu. Ini guyonan yang tidak lucu. Yang pertama, dia undang semua manusia yang letih lesu dan berbeban berat. Dia beri kelegaan, artinya semua pikulan, semua beban yang dalam hidup kita dia angkat. Begitu pundak kita kosong, ayat 29, Tuhan Yesus beri apa? Ayo baca ayatnya. Nah itu kan guyon. Nah kalau itu ngapain dilepaskan bebannya dari tadi? Ya biarin saja. Saudara, inilah rahasia I'm free. Ternyata ada dua macam pikulan, ada dua macam beban dalam hidup ini. Yang pertama, termasuk keledai muda tadi, tertambat, terikat, terbelenggu. Masih muda tapi terbelenggu. Terbelenggu dengan apa? Semua kita tahu. Nanti kalau sempat kita bahas itu. Lepaskan. Kalau ada orang tanya, Tuhan memerlukannya. Nah saudara, satu-satunya agama di dunia ini, dengarkan ya, satu-satunya agama di dunia ini yang tidak ada peraturan jangan hanya kekristenan. Semua agama di dunia itu pasti ada peraturan jangan, tidak boleh. Tapi kekristenan tidak. Bukan berarti kita bebas seenaknya, tidak. Tapi kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, maka jangan membiarkan hidup kita dibelenggu lagi. Jadi begini, dua bagian ini kita selesaikan dulu. Apa arti kata tertambat? Apa arti kata pikulan berat itu? Saudara, semua dosa, dengar ya, semua dosa, apa saja, itu enak atau tidak enak? Jujur, ayo jawab. Dosa itu enak atau tidak enak? Enak, jangan malu-malu mengakui itu. Tidak ada dosa yang tidak enak. Tapi dengarkan, justru yang enak itu adalah belenggu atau pancingan untuk mengikat kita. Maka itu menjadi Kristen itu orang yang paling merdeka sedunia. Oh, cuma ibu mbak yang amin, yang lain diam. Saya ulangi, menjadi Kristen itu orang yang paling bahagia dan paling merdeka sedunia. Ya, kok cuma satu tepuk tangan, yang lain ayo. Sudah dibebaskan. Maka itu anak-anak muda, kalian dengarkan ini ya. Pasti banyak teman-teman berkata, gak enak jadi Kristen. Ini gak boleh, itu gak boleh. Lihat aku gak beragama Kristen. Bisa melakukan apa saja. Sering gak dengar orang-orang berkata seperti itu? Sering tidak anak-anak muda? Berapa banyak teman-teman kalian mengejek kalian? Kayak orang tua aja rajin ke gereja. Kayak opa-opa, kayak oma-oma saja kamu ke gereja. Ayo mumpung hidup masih muda, bebaskan dirimu dari semua itu. Itu konsep yang salah. Kenapa salah? Dengarkan ini baik-baik. Karena tidak ada dosa yang tidak mengikat. Tidak ada dosa yang tidak membuat orang itu kecanduan. Tidak ada dosa yang cuma sekali dilakukan,
Begitu sekali orang itu berbuat dosa, pasti ada kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jawab ya atau tidak? Nah, apakah itu orang bebas? Apakah itu orang merdeka? Sebab orang yang terjerat di dalam dosa, kalau dia tidak melakukannya, dia akan dibuat panas dingin, dibuat sakit kepala. Saudara tahu kata sakau? Yang belum tahu, hanya yang tahu. Sakau itu bentuk kecanduan yang paling berat. Orang bisa gemetar. Beberapa kali saya nangani orang sakau. Saudara, contoh yang lain kecil dulu. Orang yang merokok. Jangan dianggap kalau kita bisa bebas buat apa saja, kita orang merdeka. Tidak. Saya mau yakinkan ini. Tolong teman-teman yang lain, orang tua, yakinkan anak-anak kita, jangan sekali-kali menyentuh dosa itu. Sebab sekali orang itu berbuat dosa, maka akan ada berikutnya. Gak cukup cuma sekali saja. Dan itu belenggu, dan itu ikatan. Tolong, saudara sudah duduk duluan. Kalau ada orang baru datang, tolehlah, sapa selamat pagi. Yang didimin aja tuh sebelah-sebelahnya. Ayo noleh cepat. Sebelahnya dong. Ya kamu baju hitam. Ya, apa itu yang sebelah kirimu? Ayo, tetangga. Leon, kamu sapa bapak baru duduk sebelahmu itu sudah. Udah, yang lain. Ayo. Biasakan itu ya. Kalau ada orang duduk jangan dianggap pasang goreng di situ. Enggak disapa, enggak diapakan, awas. Telat. Anak saya paling cerewet itu. Benar ya, lanjut. Jadi semua bentuk dosa itu pasti mengikat. Karena orang yang melakukannya sekali, dia akan coba lagi dan coba. Maka itu semua bentuk dosa itu yang awal pasti gratis. Setelah itu, ingat, tidak ada dosa yang gratis setelah itu. Ya, saya ulangi lagi, gak ada dosa gratis. Orang mau judi, dia bayar. Orang mau mabuk, dia bayar. Pertama semuanya gratis. Misalnya ada orang hobinya lihat situs porno, itu juga bayar, goblok, internetnya itu loh. Tapi bilang, enggak, saya nggak pernah bayar karena pakai HP teman saya. Goblok, dia yang bayar, tahu nggak? Enak saja ngomong. Jadi tidak ada dosa yang gratis, semua bayar. Saya itu baru tahu ketika bulan Juni yang lalu saya ikut sebuah seminar anak muda, lalu ada tema phone sex. Nah, saya ketemu dengan pembicaranya. Saya pikir saya ini sudah jadi pendeta yang cukup modern. Ketinggalan juga. Ketika dalam ceramah itu saya ikut, ya ampun, ternyata sering ada phone sex, tahu nggak? Telepon seks, saudara. Jadi malam-malam orang yang kesepian bisa telepon ke nomor ini. Ketika narasumber itu membahas semuanya, ya ampun, saya masih kuper juga kalau begitu. Ternyata di negara kita ini, saudara, telepon seks itu sudah menjamur. Maka itu hati-hati anak-anak. Pulsanya mahal sekali. Dan ditunjukkan trik-triknya. Bagaimana kalau sekali orang kecanduan telepon seks itu sulit untuk lepas. Sama seperti orang terjerat narkoba. Begitu sekali gratis, selanjutnya itu banyak. Dan ujung dari semua dosa itu cuma satu, kematian. Nah, ini bedanya manusia dengan binatang. Ya, lagi sekali, ini bedanya manusia dengan binatang. Saya itu sayang binatang. Suatu kali ini kisah lucu tapi nyata, maka itu belajar dari mereka. Entah karena anjing ini kelaparan atau rakus, saya tidak tahu. Waktu saya kasih makan, saya nggak lihat kalau di dalam makanan itu ada 2 buah lombok yang masih utuh. Nah, karena anjing itu begitu saya kasih makan, atau mungkin karena dia percaya saya, karena saya sayang dia, sehingga dia sayang saya. Begitu saya kasih makan, dia lahap makan. Begitu makan belum habis, dia saya pikir, kenapa anjing ini? Saya nggak tahu kenapa dia
Begitu itu dia keluarkan makanannya, saya tertawa karena salah satu lomboknya tanpa sengaja dia makan. Langsung saya peluk dia, saya ngomong maafkan, saya nggak tahu ada lombok ini. Saudara tahu nggak, anjing ini kurang ajar juga. Sejak itu tiap kali saya kasih makan, dia endus-endus dulu. Masa kalau lomboknya tidak, saya bilang, ih kamu. Nah di situ saya belajar, saudara. Anjing saja kejerat 1 kali, sejak itu dia itu hati-hati. Nah manusia tidak. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Maka itu adik-adik, anak-anak muda kau dengar, jangan sekali-kali ada kata sekali ini saja. Awas. Katakan amin anak-anak muda. Jangan pernah sekali-kali dalam hidup kalian. Biar kami yang sudah salah, biar salah. Tapi kalian yang belum salah, jaga diri kalian. Pokoknya jangan pernah coba sekata sekali ini saja. Sekali ini saja. Ternyata semua tawaran iblis itu sangat berbahaya. Sekali ini saja. Sekali ini saja. Saya pernah dapat BBM dari anak muda. Saya pernah dapat itu. Ada seorang muda, dia mati, tapi matinya masih setengah, jadi gak mati benar. Terus ternyata dibawa ke neraka, dan di neraka dia kaget, lihat keramaian, lihat hal-hal yang indah. Wah, dia ketemu banyak orang dia pernah kenal di dunia, orang-orang hebat itu. Wah, ada segala macam. Nah, terus dia minta izin kepada Tuhan. Tuhan, aku gak mau mati dulu, nanti saja. Akhirnya dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dia hidup lagi. Berapa tahun kemudian ini mati beneran dia sekarang. Nah ketika dia mati beneran mau dibawa ke surga, dia nolak. Enggak, saya mau ke neraka saja. Loh kenapa? Karena saya pernah ke sana waktu itu. Apa kamu gak keliru? Benar Tuhan. Ingat ya, kalau ini pilihanmu, kamu gak boleh balik. Benar Tuhan, saya sudah siap untuk ke situ. Tanya lagi Tuhan, benar enggak? Benar Tuhan. Yakin ini enggak ada kesempatan balik? Tidak Tuhan, saya enggak mau di surga itu pasti sepi, neraka itu ramai. Saudara, karena ditanya berkali-kali oleh Tuhan, dia tetap ngotot. Ya udah, kalau itu pilihanmu, aku bawa kamu ke sana. Begitu sampai ke sana, anak muda ini dia cari mana yang rame-rame dulu. Yang dia dengar sekarang cuma teriakan, orang kesakitan, mengerikan semuanya. Nah terus dia protes kepada penjaga neraka. Mana yang aku pernah kesini dulu, lihat yang rame-rame. Penjaga neraka bilang, itu iklan. Simpel sekali jawabannya. Itu cuma iklan. Saya nggak tahu siapa buat cerita itu, tapi telah seringkali iblis buat. Yang pertama dia tunjukkan yang bagus. Maka itu ingat baik-baik saudara. Jangan pernah sekali-kali anak muda berkata sekali ini saja. Jangan pernah berkata itu. Itu berbahaya sekali. Karena begitu coba sekali, kita malu dengan anjing yang salah makan tadi itu. Kita seringkali bodoh dalam hidup. Nah kalau kita pakai keledai, karena ada pepatah dalam bahasa Indonesia, hanya keledai bodoh. Lanjutkan, ya. Ayo lanjutkan. Yang jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Nah itu hanya keledai bodoh. Berarti di dunia gak ada keledai bodoh. Orang bodoh banyak. Yang lebih dari keledai itu orang kita. Jadi iblis selalu membuat jerat. Sekali gratis, kedua seterusnya tidak gratis. Nah beban itu yang berat dan Tuhan ingin kita lepas. Dan begitu dilepaskan, jangan ada pundak yang kosong. Pikul kuk yang Yesus pasang untuk hidup kita. Karena dengan kuk itu kita punya beban. Maka karena Yesus berkata kita ini seperti keledai muda, maka kalau hidup kita jalan tanpa beban, kita akan bagaimana? Goyang, akan sempoyongan, akan jatuh. Nah terimalah beban Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut dulu. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 27 dan 28. Ratapan pasal 3 27 dan 28. Ada dua ayat yang indah sekali. Maka itu mama-mama, papa-papa,
yang terlalu sayang anak dalam bentuk yang salah, perhatikan ayat ini. Apalagi kalau anak Anda itu anak lagi, anak perempuan merdeka, tidak ada tuntutan apa-apa. Sebab engkau anak perempuan nanti akan menikah dan kamu ikut suamimu. Nah itu yang jadi anak lagi. Tolong semua anak-anak remaja yang dibawa orang tuanya, ada Alkitab enggak? Kalian harus baca itu. Ayo semuanya. Iya, baca lihat Alkitab. Ayo anak-anak muda. Biasakan kalau ke gereja bawa Alkitab, jangan bawa majalah. Ini, ayo. Ini kameraman, kamu satu, mana Alkitabmu? Ayo sorry, cepat. Awas kamu ya. Ayo semuanya. Sudah dapat belum? Ratapan 3 ayat 27. Jeff, mana Alkitabmu Jeff? Oke. Sudah? 1, 2, 3 adalah apa? Baik bagi siapa? Awas, seorang pria. Awas itu. Pria itu apa? Laki-laki. Nggak ngerti awas. Memikul apa? Kok atau tanggung jawab sejak kapan? Pada masa mudanya. Lihat ayat 28. Ini peraturan surga. Biarlah siapa? Iya, bukan iya jawabannya. Biarlah siapa? Anak muda, laki-laki muda itu ngapain? Duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau siapa? Tuhan membebankannya. Dengar ya, saya tunjukkan fakta ini. Siapa pernah menemukan fakta anak laki yang pertama tapi dimanja oleh orang tuanya, anak itu akan susah hidupnya. Sudah kawin punya anak pun masih minta uang orang tua. Pernah ketemu tidak? Oh banyak. Lihat itu kalau dari sini bertobat ya. Kalau kamu besok punya anak, jangan kayak bapakmu melakukannya kepada kamu. Ini rusak sudah. Jadi ribuan tahun yang lalu sebelum dunia semaju ini, surga sudah buat peraturan yang namanya anak laki sejak remaja, sejak muda harus diberi pikulan, diberi kuk. Maka itu walaupun saudara orang tua kaya, dengar ya adik-adik anak-anak, walaupun papa mamamu kaya, kalau pulang sekolah bilang suatu raja kurang ajar, masih kecil, buka, lepas. Saya pernah nginep di rumah satu keluarga Kristen. Ini anak baru kelas 2 SD, pulang sekolah teriak begitu. Saya panggil bapak ibunya, kamu kurang ajar ya, ngajar anakmu jadi bos sejak kecil. Walaupun mereka itu pembantu kamu gaji, ajari anak-anak menghormati orang itu. Mereka itu manusia juga yang untuknya Yesus mati. Betul saudara, itu orang-orang tua kaya, jangan kau membuat anakmu rusak. Sejak masih muda, anak-anak harus pikul tanggung jawab dalam hidupnya. Biasanya itu anak orang Tionghoa dan orang Batak yang rusak seperti itu. Betul tidak? Karena orang Batak dan Tionghoa sama kurang ajarnya. Saya marah betul pada dua suku ini, saudara. Saya orang Tionghoa. Hanya orang Batak dan orang Tionghoa yang paling sombong. Kalau anaknya pacaran dengan yang tidak sesuku, bisa marah luar biasa. Betul tidak? Bertobat. Dengar, satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia. Dengar ya, satu saja hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia. Ketika kita mau dilahirkan, Tuhan tidak pernah tanya kita, kamu memilih jadi bangsa apa? Betul tidak? Maka kalau kita jadi Tionghoa, jadi Batak, jadi Jawa, jadi Sunda, Tuhan yang memilihkan. Pada orang Tionghoa, orang tua Tionghoa, orang tua Batak, bertobat kau. Kalau anak harus dapat yang sesuku, itu penghinaan, saudara. Menganggap suku lain lebih rendah dari orang Tionghoa dan orang Batak, itu kurang ajar betul. Saya kalau ketemu orang Kristen seperti itu, saya akan salahkan pendetanya. Khotbah apa ini pendeta? Kok cuma masih goblok seperti itu? Dengar ya, orang Tionghoa, orang Batak, jangan marah kalau anakmu tertarik pada suku yang lain. Saya ajari anak-anak orang Tionghoa dan orang Batak, berontaklah kepada orang tuamu.
rasialis. Ada orang yang bantah, pendeta apa itu? Maksudmu? Baca Alkitab baik-baik. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Saya balik ngomong, baca Alkitabmu baik-baik. Efesus 6 ayat 1. Dengar. Sekarang orang tua lihat ayat itu. Efesus 6 ayat 1. Hanya ada satu kriteria untuk orang tua dihormati dan dituruti anaknya, yang di dalam Tuhan. Orang tua Kristen, pendeta Kristen, majelis gereja yang tidak di dalam Tuhan, yang masih membedakan suku, maka mereka tidak di dalam Tuhan, walaupun pendeta dan majelis. Dengar itu. Tepuk tangan, betul. Tobat ini orang tua dan orang bapak yang kurang ajar ini. Sampai saya berapa kali menyelesaikan masalah itu. Itu otak jahat, saudara. Awas kalau masih ada roh rasialis di antara kita. Itu kebencian Tuhan yang luar biasa. Dengarkan baik-baik. Tapi kurang ajar lagi gini. Kalau nikah dapat bule kaya mau, kurang ajar betul bapak ibu kayak begitu. Lu ya atau tidak? Ayo aku. Saya hamba Tuhan yang tegas pada firman Tuhan. Saya tidak mau kompromi. Betul tidak, saudara? Nah, maka itu rasialis itu kebencian Tuhan. Dari mana aku bisa ngomong sini tadi lupa sih? Oke, lanjut. Jadi anak mama jangan dikawinkan, nanti mantunya cepat mati. Katakan amin. Kenapa anak mama nggak boleh dikawinkan sehingga mantu cepat mati? Kira-kira kenapa? Karena harusnya dia kawin sama mamanya sendiri. Karena kalau dia kawin dengan orang lain, menantu akan tersiksa betul. Tiap jam diteleponi, masih hidup gak dia? Sehat gak dia? Maaf ya. Maka itu Alkitab ini hebat sekali. Kita buka Markus pasal 11. Injil Markus pasal yang ke-11. Ada sebuah kisah yang kita akan coba kenali, ya. Mulai ayat yang pertama. Markus 11 mulai ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan siapa? Ayo, menemukan siapa? Saudara, kok nggak rasa heran saya tanya? Harusnya kalau keledai bukan siapa? Nah, harusnya apa? Kenapa nggak beriasi? Nah, ini penting. Saya tidak menggunakan kata tanya buat benda. Karena memang keledai di sini bukan keledai itu, tapi bicara tentang kita semua. Begitu ada kata siapa, saya ulangi lagi. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan siapa? Ayo baca, siapa yang kuat? Seekor keledai muda tertambat atau terikat. Kondisi kedua dari keledai itu yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ini yang penting di sini, saudara. Ayat 3. Dan jika ada orang mengatakan atau menanyakan kepadamu, hei, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah. Dengarkan, anak-anak muda khususnya dari semua kita. Jawablah. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan